Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami kelompok 3 akan memaparkan proyek citizen kami dengan judul Lemahnya Wawasan Anak Terhadap Tokoh Bangsa. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Pipit Fitriani, Putri, Yolandita, Kaepah, Ayu Trilestari, Puput Melinda, dan Muhammad Nuriswandi. Untuk mengefektifkan waktu, berikut penjelasannya. Apa itu wawasan tokoh bangsa? Wawasan tokoh bangsa merupakan suatu hal penting bagi penerus generasi bangsa. Mengapa sih wawasan tokoh bangsa itu penting? Karena dari tokoh bangsa ini kami dapat mengetahui perjuangan mereka untuk Indonesia. Kita selaku generasi muda perlu akan wawasan tersebut demi mempertahankan perjuangannya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Dikarenakan siswa tersebut kurang menekuni dan mempelajari tokoh bangsa. Terlebih, di masa pandemi ini, kegiatan belajar kurang efektif dikarenakan belajar di rumah saja. Serta seharusnya si anak lebih diperhatikan oleh keluarga agar anak tetap belajar walaupun di rumah. Adapun faktor yang mempengaruhi hal tersebut yaitu salah satunya kurangnya wawasan orang tua di rumah, sehingga orang tua hanya menyerahkan belajar pada guru saja. Ditambah, pada masa pandemi ini, kebanyakan anak lebih sulit dikendalikan karena kecanduan handphone. Menurut informasi yang kami peroleh dari beberapa guru, bahwa di dalam kelas sebagian instansi ada yang memajangkan foto pahlawan dan ada juga yang tidak. Tetapi kebanyakannya yang memajangkan foto pahlawan. Hal ini bertujuan agar siswanya itu mengetahui para tokoh pahlawan, mengenang para pahlawan, dan untuk mengenalkan para pahlawan kepada siswa supaya anak-anak mengenal tokoh para pahlawan. Adapun cara guru mengenalkan pahlawan yaitu dengan cara yang pertama, menggunakan media visual atau audio visual. Yang kedua, di setiap materi pelajaran dapat dikait-kaitkan dengan para pahlawan. Yang ketiga, memasukkan ke dalam materi pelajaran, misal dalam pelajaran bahasa bisa diselipkan ke puisi tentang pahlawan. Yang keempat, itu dengan cara menjelaskan dan memperlihatkan foto-foto para pahlawan. Pengetahuan mengenai pahlawan ini sangat penting karena setiap sejarah ada masanya seseorang menjadi pemimpin atau pembela bangsa. Maka, untuk memberi rasa hormat, kita wajib mengenang jasa-jasa pahlawan dengan mempelajari sejarahnya, supaya siswa juga dapat termotivasi dari kisah para pahlawan, dan anak-anak supaya lebih bisa menghargai perjuangan para pahlawan. Karena dengan mengetahui tokoh bangsa, anak bisa tahu sejarah Indonesia yang terdahulu, di mana para pahlawan memperjuangkan bangsa Indonesia dengan mempertaruhkan nyawanya demi kemerdekaan Indonesia. Lantas, bagaimana menurut masyarakat? Berdasarkan data yang kami peroleh, bahwa orang tua atau masyarakat tidak setuju apabila anak-anak lebih mengenal YouTuber daripada pahlawan. Namun ada beberapa yang setuju. Mengenai pendapat narasumber kami terhadap anak yang lebih mengenal YouTuber, bagi masyarakat yang memilih tidak setuju pada pertanyaan sebelumnya, mereka berpendapat bahwa sangat memprihatinkan karena seharusnya anak-anak lebih mengetahui tokoh bangsa karena mereka merupakan tokoh yang sangat penting. Banyak sekali jasa-jasa mereka dalam mempertahankan tanah air. Namun tidak bisa dipungkiri hal-hal yang membuat anak-anak lebih mengenal seorang YouTuber karena mereka saat ini banyak menggunakan handphonenya untuk bermain game dan menonton video di YouTube, dan karena kondisi pandemi ini yang menyulitkan mereka untuk belajar efektif di sekolah sehingga agak sulit untuk mengenalkan para pahlawan kepada mereka. Untuk pertanyaan yang ketiga, menurut jawaban yang kami peroleh dari narasumber,
Semuanya tergantung yang ditonton oleh channelnya siapa, kontennya apa, dan kembali pada diri anak itu sendiri dan mengambil sisi baiknya atau tidak. Untuk selanjutnya ada banyak pahlawan yang narasumber kami sebutkan. Kemudian cara mereka memperkenalkan pahlawan kepada anak-anaknya adalah dengan cara mengajak ke museum, ziarah ke taman makam pahlawan, menonton film pahlawan, menceritakan zaman dulu melalui lagu ataupun dari uang. Namun ada yang menjawab suruh mencari di internet dan menyerahkan semuanya pada guru di sekolah. Di satu sisi kami bangga terhadap masyarakat yang sudah memperkenalkan pahlawan terhadap anak-anaknya atau keluarganya. Lantas, bagaimana informasi yang kami peroleh dari siswa? Nah, berdasarkan angket yang kami sebar, ternyata hanya 16,7% siswa lebih mudah mengenali pahlawan. Dan sisanya sebanyak 83,3% siswa mengaku lebih mudah mengenali artis. Bagi mereka yang lebih mudah mengenali pahlawan, dikarenakan mereka lebih suka membaca buku-buku sejarah atau buku-buku yang mengenai pahlawan. Jadi menurutnya lebih mudah mengenali pahlawan daripada artis. Namun faktanya, ternyata lebih besar anak yang mudah mengenali artis daripada pahlawan. Karena mereka mengatakan artis lebih sering muncul di televisi, di YouTube, dan sering diberitakan. Nah, dari hal tersebut, ini menjadi PR untuk kita semua. Karena bagaimana caranya kita memperkenalkan dengan cara yang menarik kepada adik-adik kita atau saudara kita supaya mereka lebih mengetahui mengenai pahlawan. Kebijakan wajib belajar 12 tahun menjaminkah? Untuk kebijakan 12 tahun belajar, terdapat pro dan kontra. Untuk pro, program wajib belajar 12 tahun tentu menjamin kualitas pendidikan, karena program ini dapat menjadikan pelajar menjadi luas wawasan dan berkualitas tinggi, lebih berkualitas dan lebih memaksimalkan waktu anak selama 12 tahun. Untuk yang kontra, tidak begitu menjamin karena sebenarnya balik lagi kepada pelajar tersebut. Banyak juga anak yang bersekolah 12 tahun bahkan ke jenjang perkuliahan yang masih kurang wawasan karena bermalas-malasan. Jadi kebijakan pendidikan selama 12 tahun tidak menjamin. Berdasarkan permasalahan yang diangkat, kami mengusulkan kebijakan melaksanakan literasi mengenai pahlawan selama 10 menit sebelum pembelajaran. Adapun rencana aksi yang akan dilakukan. Yang pertama, dalam 1 minggu, anak disuruh mempelajari atau literasi mengenai satu tokoh pahlawan. Misalnya, pada minggu pertama, tokoh yang dibahas adalah R.A. Kartini. Di minggu kedua, tokoh yang dibahas adalah B.J. Habibie dan dilanjutkan oleh tokoh-tokoh yang lain di minggu berikutnya. Yang kedua, dalam 1 minggu, setiap hari anak literasi selama 10 menit sebelum pembelajaran. Misal, hari pertama literasi mengenai biodata atau latar belakang R.A. Kartini. Di hari kedua, mempelajari atau literasi pendidikan yang ditempuh R.A. Kartini. Di hari ketiga, mempelajari bagaimana perjuangan R.A. Kartini, dan seterusnya. Baik, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga kita menjadi generasi yang kukuh untuk menyongsong kehidupan bangsa yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.